Selamat datang kembali di episode terbaru. Kita berada di program baru ya, Tribun Ambon. Iya, Tribun Ambon Podcast. Saudara semua, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Jental, jurnalis Tribun Ambon. Nah, sekarang edisi Jumat 7 Januari 2026, kita ada dalam Tribun Ambon Podcast. Nah, ini merupakan wadah untuk ketong semua yang ada di Maluku untuk bagaimana ketong membahas hal-hal yang lagi hangat di publik ya. Tribuners Beta akan menemani ketong semua selama 1 jam ke depannya kurang lebih, mana ketong akan bukan cuma membahas segala sesuatu yang ada di jalan Kota Ambon, tapi juga berkaitan dengan apa yang ada di ketong punya handphone, ketong punya gadget ya. Nah, saudara semua tahu bahwa sekarang ini kalau ketong bangun pagi, itu hal pertama yang ketong pasti lihat itu HP. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Nah, tapi kadang juga ketong melihat ada informasi hoax di sana, ada informasi yang kadang bikin ketong takut, kadang ada informasi yang bikin ketong bertanya-tanya, kadang bagaimana ketong bingung bagaimana menerima informasi-informasi yang ada di ruang digital. Nah, untuk itu ketong punya topik hari ini sangat menarik, digital citizenship menjadi warga Ambon yang cerdas di ruang digital. Nah, kenapa ini penting Tribuners? Karena menjadi warga di Ambon ini bukan cuma bagaimana ketong menjaga ketong punya kekayaan alam, kekayaan budaya, tapi bagaimana ketong jaga ketong punya jari saat ketong mengetik. Ya, jangan sampai nanti dari ketong punya ketikan di media sosial itu berdampak pada laporan polisi, ketong terjerat hukum dan sebagainya. Nah, untuk membahas lebih dalam di studio Tribun Ambon saat ini sudah hadir ketong punya dua narasumber yang cukup terkenal ya di kalangan netizen semua. Yang tersapa satu-satu Kakak Dani Latukonsina. Halo. Dan yang satunya lagi Kakak Eten Dipai. Halo Tribuners. Nah, ini yang paling viral ya, yang lagi hangat di perbincangan Lagi netizen kontroversi. di Ambon akhir-akhir ini. Nah, sebelum ketong masuk dengan pembahasan yang lebih mendalam, mungkin ketong bahas dulu aktivitas sehari Kakak Dani dan Kakak Eden ini bagaimana? Mungkin dari Kakak Dani lebih dulu. Keseharian sih ASN ya, lalu konten. Nah, jadi itu saja sih kegiatan silakan. Kalau keseharian beta itu pengacara, pengangguran banyak acara. Yang dimana-mana kalau saya nggak ada acara beta bikin acara sendiri. Oke, baik. Nah, Kakak Eten dan Kakak Dani ini kan merupakan salah satu influencer yang di Ambon yang memang juga dengan followers yang cukup banyak dan sering menyuarakan hal-hal di ruang publik ya. Nah, Tom berlanjut. Nah, ini isu apa sih yang paling sering Kakak tuh konsisten untuk suarakan? Mungkin dari sahabat duluan yang menjawab nih. Bebas. Soal menyuarakan isu. Kak Dani dulu. Kayaknya Kak Dani dulu. Kalau isu itu lebih banyak terkait dengan keluhan masyarakat ya. Jadi banyak sekali itu yang DM yang masuk, sehingga itu menjadi beban moral juga buat beta untuk mengangkat permasalahan ini. Jadi intinya banyak ya, pokoknya terkait dengan kinerja pemerintah, mungkin pihak-pihak swasta, yang beta rasa dong punya tugas itu untuk pelayanan, tapi lagi dan lagi tidak maksimal seperti itu. Tahan di situ dulu. Beta tahu Kakak mau bicara panjang lebar tapi sabar. Oke, Karen bagaimana? Apa yang sering Kakak sampaikan di media sosial? Kalau isu yang beta sering sampaikan di media sosial itu random sekali Kak, campuran. Kadang ada isu-isu dari masyarakat yang memang DM seperti yang Kak Dani tadi bilang. Tapi kadang-kadang juga isu yang memang beta mau lihat hal perlu patut untuk kita bahas. Ya beta bakalan naikkan ke beta punya media sosial. Oke. Nah, lanjut nih. Kita melihat sepanjang tahun 2025 ya. Selamat tahun baru dulu untuk Tribuners semua. Halo, selamat tahun baru Tribuners. Sudah di tahun 2026, tapi bagaimana kita merefleksi apa yang sudah terjadi di tahun 2025? Nah, menurut kakak berdua ini sepanjang tahun 2025 tuh apa yang paling tren di masyarakat, di netizen itu? Kalau beta secara pribadi kalau mau bilang tren, mungkin beberapa permasalahan terkait dengan anak-anak muda yang punya bakat di musik tetapi juga tidak diakomodir oleh pemerintah. Kemudian tren dinamika yang sementara ini terjadi, banyak anak-anak muda tuh yang live di di platform media sosial itu yang menunjukkan punya bakat yang sangat besar tetapi juga tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Seperti itu.
Kalau beta sih hampir sama dengan Kak Dani juga kakak. Tapi lebih kebanyakan yang viral kemarin di tahun 2025 itu kebanyakannya kayaknya kasus asusila dan sebagainya. Terus ada kayak macam contoh kemarin yang waktu Miss Youth yang mau berangkat ke Jakarta tidak diakomodir iya, sama Berangkat pemerintah. dengan Hercules itu. Ya betul sekali. Nah, ini kan dari kacamata sebagai warga kota. Nah, kalau misalnya dari kacamata sebagai kakak punya konten kreator sendiri bagaimana? Misalnya dari kakak punya konten kakak publis begitu, kira-kira kayaknya tuh yang paling banyak tuh apa? Atau bahas satu-satu lah. Kalau beta sih kerusakan jalan sih. Misalkan jalan. Iya. Mana sih itu? Lalu itu pelayanan publik. Kerusakan jalan yang di mana-mana. Oh, kerusakan jalan. Lebih banyak itu kalau yang kemarin yang sempat viral itu yang di Nusa Niwe. Itu kan sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan syukur kemarin pas beta naikkan sebelum Natal itu ada sedikit perbaikan jalan-jalan yang memang sudah kondisinya sudah rusak parah gitu. Jadi, dan Pak Gub juga katanya tuh mau 2026 tuh nanti mau diperbaiki sih. Ada respon bagus dari pemerintah begitu. Ya, artinya dari apa yang kakak sampaikan di media sosial itu berdampak juga untuk masyarakat. Iya. Nah, sebenarnya kalau melihat jalan rusak itu kan sudah sering juga kami beritakan. Iya. Tapi ya kalau kita sih melihat pemerintah itu hanya gali lubang tutup lubang. Jadi jalan rusak ditambal, nanti setelah itu rusak lagi, ada viral lagi, ditambah lagi. Tapi akar masalahnya itu kadang tidak diperbaiki karena salah satu masalah yang musuh besar aspal kan air. Nah, kadang drainasenya itu. Dia punya irigasinya tuh saluran lubangnya itu tidak diperlebar atau diperbaiki itu. Nah, berlanjut selain itu kalau terkait dengan apa gaji-gaji tadi ya? Oh ya, gaji karyawan yang tadinya beta baru berapa hari beta angkat itu harusnya tuh merujuk pada upah minimum provinsi atau upah minimum kota atau kabupaten. Tetapi juga masih ada perusahaan yang tidak membayar gaji karyawan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan itu kan di masing-masing daerah itu kan ada dia punya peraturan gubernur, ada upah minimum yang harus perusahaan tuh taati. Jadi hari ini kalau memang masih ada yang seperti itu, beta rasa sih miris sih. Menyangkut orang punya hak gitu. Oh, itu nilai masalah itu bagaimana? Atau pernah sih ada pengalaman begitu ya teman yang dia tapi gajinya tidak sesuai UMP gitu? Kemarin sih ada yang DM seperti Ada itu, juga. ya ada. Cuman kadang-kadang kalau misalnya dari netizen yang DM kayak begitu, beta seng langsung semata-mata langsung beta bisa speak up di media sosial, tapi beta harus melihat dulu apakah itu berdasarkan data yang memang benar-benar, jangan sampai katong menimbulkan hoax di media sosial yang akan nanti berdampak keributan di media sosial nanti. Oke, nah ini nih bisa jadi salah satu tips bagi masyarakat, bagi netizen. Melihat sesuatu informasi itu dicek kembali. Iya benar, karena itu penting sekali. Takutnya nanti akan memberikan dampak yang tidak baik dan memberikan keributan di media sosial saja. Nah, ini masuk dengan pertanyaan berikutnya nih, viral versus nilai publiknya. Nah, menurut kakak dong sepanjang tahun ini atau sepanjang yang kakak dong publikasikan lewat medsos, mana yang konten yang hanya dia bisa berdampak langsung, tapi ada konten yang dia cuma menjadi kebisingan di sosial media juga tanpa ada solusi. Pernah sih ada kayak temuan kayak gitu? Maksudnya bikin konten tapi tidak ditanggapi begitu? Iya. Pernah, banyak malahan, banyak. Dan itu juga merupakan beta punya bentuk kekecewaan juga. Maksudnya apalagi mereka yang duduk di kursi nyaman di karpan ya kan? Iya betul. Nah, harusnya sebenarnya kalau kalian mau melihat ini kan sebenarnya beta secara tidak langsung juga membantu meringankan kalian punya pekerjaan ini. Nah, ada permasalahan yang beta sampaikan itulah realnya, itu laporan dari masyarakat. Seharusnya kalian sebagai wakil rakyat itu malah yang harus lebih peka. Seperti itu. Tapi sejauh ini ya kalau pemerintah yang beta sampaikan, beta punya kritik terkait dengan keresahan masyarakat sih, pemerintah responnya bagus sekali dan dijadikan bahan rujukan begitu. Kalau dari beta kadang-kadang ada yang respon, tapi ada juga yang ya sudah menjadi kebisingan di
kalangan masyarakat saja. Kalau misalnya yang respon kemarin kita sangat mengapresiasi dari Dinas Pariwisata yang langsung respon kita punya video yang sangat soal FT. iya soal Evrita Oh, iya. yang berangkat menggunakan Hercules itu langsung ditanggapi sama pemerintah, kita apresiasi sekali Iya. untuk Yang bagus kita apresiasi. iya. Jadi tapi gapnya gimana nih? Lebih banyak yang ditanggapi atau lebih banyak yang tidak ditanggapi? Kalau- Kayaknya lebih banyak yang tidak ditanggapi deh. Kalau beta sih, iya lebih baik yang tidak ditanggapi. Padahal itu punya kewajiban, lo punya tanggung jawab sudah. Ya betul. Harusnya Oke, sih ditanggapi sih harusnya. nah, ini catatan penting bagi kita punya para pemangku kebijakan Ya. pemerintah bahwa ya kalau sesuatu yang tunggu viral lu baru kerjakan Ya dulu, betul. ya mau jadi apa Ambon ini? Kalau misalnya sing viral ya No viral no justice. No viral, Masih ada betul. dirasakan ya. Ya. masih. Justru itu harus butuh suara-suara yang harus berkumandang di media sosial. Ya, sepakat. Cara soal berkumandang di media sosial, adakah ada intimidasi? Kalau intimidasi sejauh ini, kalau beta sing terlalu banyak ya. Mungkin tidak hanya sepanjang Nur Dukti, mungkin sepanjang menjadi konten kreator gitu. Paling ya head comment aja. Tapi kalau misalnya diintimidasi, oh pengancaman ada di tahun kemarin 2024 ya, ya. 2024 iya ada. Tapi ya berujung ke ranah hukum. Oke. Artinya apa yang sampaikan, apakah memang ancaman itu bisa dipidanakan? Oh bisa banget. Tapi kan masih banyak juga ya komen ini. Iya memang banyak sih. Tapi paling banyak akun-akun fake. Tapi akun-akun fake juga tidak sadar bahwa sebenarnya mereka itu bisa dilacak oleh cyber. Setuju. Kadang ini gimana? Banyak. Kalau intimidasi banyak, pengancaman, tapi banyak juga hate comment sih. Yang intimidasi yang paling parah, yang usah sebutkan nama. Jelaskan saja konteksnya. Sampai ada yang lapor juga ke teman-teman di kantor gitu, bahwanya hati-hati itu dia anak itu. Ya kalau jalan sendiri itu nanti kita hantam dia. Oh, Seperti jadi itu. sampai Asli. tingkat Ada, ya. menanggapi itu bagaimana? Apakah takut untuk, apalagi kan banyak mengkritik nih. Apakah dari ancaman-ancaman itu membuat kakak takut, atau mungkin takut untuk bersuara atau takut untuk keluar rumah misalnya? Kalau beta sih sayang sih, semakin itu kan beta semakin menjadi-jadi sih. Karena makanya beta selalu melindungi beta punya diri itu dengan dasar hukum. Biar yang beta sampaikan juga tidak menjadi bumerang per beta begitu. Ya betul. Nah, jadi mereka yang nonton juga, yang lihat juga, yang pihak yang dikritik juga, mungkin selama ini mereka sering tahu kalau ada regulasi itu. Setelah beta sampaikan itu regulasi, berarti ada juga yang harus diperbaiki sebenarnya. Ya, sebelum kakak dong membuat sebuah konten ini berarti riset dulu ya. Riset. Harus riset Harus dulu. riset. Harus berdasarkan data dan fakta. Coba jelaskan salah satu contoh yang pernah dibuat. Contoh konten. Contoh konten yang pernah dibuat yang Untuk konten. harus kumpulkan informasi dulu. Oke. Beta kemarin nih institusi militer. Itu langsung 2 instansi yang beta tembak. Soal apa itu? Soal kebijakan polisi tidur ya. Polisi di Nah. Suli. Ya, dan itu yang banyak dapat intimidasi. Ya. Dan Tribun juga kan yang sudah duluan kan. Nah, itu memang ditelepon dari 2 institusi itu, dari pemerintah pusat dan juga institusi militer itu. Tapi ya kembali dasar hukum itu dijadikan rujukan. Dan ya dampaknya masyarakat sendiri rasa. Ya, dari Tribun kasih naik, terus Katun juga pegiat sosial media kasih naik, jadi berarti ada Ya. satu kekuatan yang mungkin bisa dijadikan sebagai perubahan gitu. Sejauh ini sih itu sih yang paling Jadi ekstrim. Kekuatan warga ya. Nah, Betul Vijen sekali. nih kekuatan Vijen. Nah, jadi artinya gini Tribuners, mau sekelas konten kreator saja yang sudah punya banyak followers itu harus riset. Dan Betul. kebanyakan kan Sepakat. kadang punya netizen di sosial media nih, katakanlah di Facebook ataupun di Instagram, asal melihat sebuah konten ataupun menemukan sebuah peristiwa hanya di video dan diposting begitu saja. Kadang tuh kan banyak tuh kita temukan, misalnya
posting konten Tapi saya nggak ada tanpa caption. caption. Ya, Nah, betul. artinya bikin orang bertanya-tanya ini Masalahnya di apa? mana? Ya, betul. Padahal pasti usut punya usut bukan di Ambon. Ya, Usut punya usut itu Di luar kejadiannya tidak Ambon. seperti yang sudah banyak komentar juga. Iya. Gitu. Nanggapi itu gimana, Kak? em, kalau menanggapi itu ya memang itu istilahnya dia buang bola liar gitu. Iya. Akhirnya kan orang jadi bertanya-tanya. Baru apalagi kalau di Ambon yang eskalasi konfliknya tuh lumayan tinggi. Mm-mm. Jadi harus pintar-pintar lah netizen gitu. Jangan mudah terprovokasi. Ya. Itu mau menambahkan? Kayaknya sama dengan keadaannya. Oke, nah kita lanjut nih. Lebih berlanjut, lebih mendalam, tapi beta cek komentar dulu. Apakah ada komentar kakak di balik layar? Masih aman? Masih Oke, aman. kita lanjut. Nah, nanti Tribuners kalau misalnya ada pertanyaan untuk kalian punya dua narasumber kece di saat ini, bisa langsung tulis di kolom komentar bawahnya ya. Ya, betul sekali. Bisa mau tanya apa, mau sampaikan salam, mau kritik, bebas. Bebas. Atau saya pernah anti kritik. Ya, betul. Kita bukan manusia bebal. Sedikit sindir. nah, kita lanjut dengan pertanyaannya. Ini secara jujur, apakah masyarakat, kakak tuh betul melihat masyarakat di Ambon ini sudah siap menjadi warga digital yang bertanggung jawab sesuai dengan kita punya topik di saat ini? Kalau beta sendiri sebagian besar sudah. Tetapi sebagian kecil ini malah orang-orang yang mempunyai istilahnya pengaruh yang sangat besar. Yang kita bilang itu saja sih yang harus nanti ke depan mungkin diperbaiki. Misalnya gimana? Mungkin bisa lebih rinci. Ya ada kan yang konten-konten kayak maki-maki lah. Ya. Malahan yang yang jadi blunder itu justru orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar kayak followersnya banyak. Tetapi masyarakat Ambon secara umum sebenarnya sudah siap kalau menurut gue. Siapnya gimana? Menurut kakak? Dalam menanggapi isu-isu yang terjadi. Hmm. Jadi yang komen itu, yang komen-komen head comment itu, istilahnya hanya sebagian kecil dan itu juga akun-akun fake. Tapi yang sementara ini terjadi di Ambon ini, yang anak-anak yang punya kemampuan kayak di sosial media, itu kita harus sudah siap karena banyak yang memanfaatkan sosial media juga buat mempunyai monetisasi, kreator ya itu dan sebagainya. Jadi menurut itu sudah siap. Oke. Nah ini terlihat bagaimana yang paling sering, paling banyak dapat head comment mungkin ya dibanding kakak Dani ya mungkin. Kalau misalnya dari beta sih kayaknya warga Ambon nih belum siap untuk menjadi warga yang Oke, baik, ini belum siap, ini kenapa? karena apalagi di dunia digital yang sekarang ini orang tuh lebih mementingkan monetisasi daripada etika, moral dan adab yang ada di media sosial. Begitu sehingga dong bikin konten yang susah menjadi-jadi lah. Konten yang asal-asalan tanpa harus mengutamakan adab sebagai manusia. Bisa contoh kasus? Contoh kasus ya kayak konten live maki-maki di media sosial TikTok. Akhirnya dong sendiri yang lain dan yang lain baku maki membuat keributan di media sosial. Gitu. Nah, itu kemarin mungkin akhir-akhir bisa bilang kan ini juga sampai sekarang juga kan masih viral nih. Soal Ya, pembahasan sentri kelas ya, kita masuk ke sini. Soal pembahasan sentri kelas ini kan masih viral, apalagi kemarin setelah podcast di salah satu platform itu kan makin banyak pembahasan di ruang publik. Nah, ya itu betul. itu melihat itu bagaimana? Ya tergantung dari orang beta melihat itu tergantung dari orang punya pemahaman. Kalau misalnya dia punya pemahamannya, standar pendidikannya masih di bawah, ya berarti dia akan melihat itu hal yang di bawah sesuai dengan dia punya kemampuan. Tetapi kalau misalnya orang yang punya pendidikannya di atas rata-rata, ya pasti akan menilai bahwa apa yang sebenarnya beta sampaikan itu adalah tujuan yang baik. Begitu. Ya tergantung kembali lagi kepada netizen punya pandangan. Soal kayu kering? Ya whatever lah soal kayu karing. Oke. Kakak Nah, Jeneralis suka pancing-pancing. kenapa? Kakak Jeneralis suka pancing-pancing. Seng papa kayu karing, seng papa yang penting tidak boleh menjadi manusia yang bebal. Oke, baik. Nah, kita sih bilang setuju ataupun sih setuju ya itu Oke. pernyataan dari Kak Etin sendiri. Ya, Nah, kalau beta sih melihat bahwa ya itu juga masyarakat ada yang siap, ada yang tidak siap.
Betul. Ada yang mereka melihat suatu konten mungkin yang dari pemberitaan Tribun lah, Ya. melihat suatu konten, tidak membaca isi dulu, Tidak membaca isi dulu. Betul. tidak membaca dari halaman awal sampai halaman akhir, karena cuma membaca halaman Ya. pertama Iya. saja langsung komen. Artinya katong punya masyarakat ini mereka masih dominan pada sikap-sikap yang hanya reaktif. Betul. Melihat sesuatu langsung reaktif, melihat sesuatu langsung reaktif tanpa Mm. mendalami atau memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Karena pada dasarnya kan semua orang itu kan punya hak untuk bersuara. Bersuara, betul. Semua orang punya hak untuk didengar juga. Jangan karena yang dikritik ini penguasa atau seseorang yang mempunyai banyak pendukung, lalu akhirnya pengkritik ini dikecilkan. Pernah sih melihat secara langsung atau mengalami secara langsung seperti itu? Pernah, betul pernah. Contoh di salah satu pimpinan daerah di salah satu kabupaten Kakak buat konten itu. buat konten. Hmm. Dan ini memang spesial para beliau tuh 3 konten. 3 konten. 3 konten. Dan Asli. itu memang ya lumayan mendapatkan ini dari masyarakat sih, karena memang apa yang disampaikan pada waktu kampanye itu tidak sesuai dengan apa yang sementara terjadi. Nah, itu dia punya kaki-kaki tangan itu menjadi dong, serang beta bodoh amat lah. Tinggal ini dampaknya buat masyarakat banyak gitu. Betul. Itu sih. Kalau beta Kadang-kadang kan menyuarakan kebenaran Ya. itu pahit. pahit sekali. Tapi katanya tetap semangat untuk menyuarakan sesuatu yang harus disuarakan. Dan sampai sekarang ini banyak dia yang masuk. Jadi Sama. list konten paling banyak. Iya. Betul. Itu ada gimana pengalaman? Pengalaman kayak bagaimana tuh kayaknya? Kayak tadi gitu. Kalau soal yang kayak keadaan itu kayaknya sing ada deh. Ini lebih ke banyak head comment lagi sih. Nah ini, menurut kakak Tom berdua, ini hal positif dari netizen ini apa? Positifnya mungkin selama beta berkonten ya komentar dari netizen itu juga sehingga membuat pejabat-pejabat yang ada di kursi-kursi nyaman ini Ya, itu betul. tergetar dari belum punya kursi. Nah, itu sih, itu saja. Misalnya kadang mungkin dong langsung mention gitu ya. Iya. Ya. Nah, jadi memang ada tidur sono tiba-tiba tak kerja bangun. Dia tanya ke Jembanggung, betul. Jadi paling notif sebanyak ini. Notif Iya. banyak. Sampai mention ini masalah apa gitu. Iya, Betul. Kalau Eden Ya seperti itu. sama. kurang lebih. Kalau hal negatifnya ini apa? Netizen Ambon ini. Hal negatif tuh kadang-kadang netizen tuh yang menjaga dom punya jari sehingga Iya. tiba-tiba langsung berkomentar. Ya itu kadang-kadang kan kita mau menyuarakan sesuatu yang perlu untuk disuarakan walaupun itu kebenaran. Tapi ya itu netizen langsung tak 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 padahal sing tahu dia punya dampak akhirnya tuh seperti apa. Kadang mungkin bisa berujung ke ranah hukum dan sebagainya. Oke, nah biasa kakak Eden kalau live ini kan kita jaga lihat nih. Kadang subah sampai di set atau berbahas sampai di ABC. Ya, Tanya di alay. balik Itu tanya di gimana? alay. Tapi ya sudahlah kata balik menjawab play saja tuh walaupun bosan sebenarnya. Tapi dijawab saja. Aku orang tim yang kata sombong kah bebal kah. Artinya sebagai influencer tetap juga menginfluence Iya. orangnya. Nah, terus saya tanya itu balik. Nah ini, sebagai influencer kakak dong melihat bagaimana warga Ambon berdebat di dunia maya ini bagaimana? Berdebat dalam artian apa nih? Misalnya ada salah satu peristiwa viral nih, netizen saling debat di situ, tapi sing bahas kontennya tapi bahas orangnya misalnya. Kayak Kalau bagaimana? kita jarang temui sih, kita jarang ada masalah seperti itu sih. Iya, jarang. Lebih kebanyakan cerita orang deh. Ya maksudnya kayak gitu. Ini misalnya isunya soal, saya ingin aku mau bilang nih, pokoknya salah satu isu yang lagi marak di publik, tapi yang dibahas itu bukan permasalahannya, tapi bahas kepada siapanya kayak gitu. Ada. Sampai yang langsung nanti menyerang pribadi. Akhirnya orang lain dan orang lain punya masalah. Akan tak bawa ke banyak orang begitu. Kayak si A dan si B punya masalah. Tiba-tiba C, D, E, F. Ikut-ikut semua. Akhirnya semua baku hantam rame-rame di dalam akang room-room itu. Memang netizen di Ambon memang suka baku hantam. Ya suka karena memang netizen di Ambon ini kebanyakan lebih suka keributan kayaknya deh. Oke, nah
Katong menarik dari budaya, bukan budaya sih tapi kebiasaan di Ambon, sering main kekerasan, ada masalah mabuk lalu pukul orang. Apakah itu juga berdampak pada cara netizen berkomentar di media sosial? Jadi secara budaya memang kasar, dan juga dibawa ke media sosial juga jadi kasar gitu. Ya mungkin wataknya sudah seperti itu tuh kayaknya. Mau bagaimana lah kalau misalnya budayanya memang sudah seperti itu. Netizen Ambon ini Ya. bagaimana? Satu kata untuk netizen Ambon, Kakak Dani. Eh, Kasar. kasar ya, kasar sama kasar. Kasar. Oke, baik. Nah, ini segmen khusus di luar Oke. dari briefing. Oke. Nah, ini ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, beta akan baca satu-satu pertanyaan. Oke. Kak Eten dan Kakak Dani akan jawab secara serempak dan setuju atau tidak setuju. Oke? Oke, jadi pilihannya dua saja, setuju dan tidak Setuju setuju. atau tidak setuju. Oke. Atau gini aja biar mempermudah. Yang setuju angkat tangan. Yang setuju sing usah angkat tangan. Oke. 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 4 pertanyaan secepet-cepatan. Bisa minum dong? Minum dulu. Kakak minum dulu. Iya, ini dulu. Santai-santai. Siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Deng, 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 deng. Asli. Netizen Ambon lebih takut dilaporkan undang-undang ITE daripada takut berbuat dosa di sosmed. Setuju atau tidak setuju? Setuju, setuju. Kenapa setuju? Setuju ya karena dong pikir akan masuk sosial. Jadi lebih baik berbuat dosa sudah daripada masuk sel. Lebih baik berbuat dosa sudah daripada masuk sosial. Karena masuk sosial nanti SKCK. Jadi lagi. Saya mungkin bisa bertobat mungkin. Iya, Ya. kalau buat dosa mungkin dia bisa insyaf. Oke, pertanyaan kedua. Menjadi viral lebih penting daripada menjadi benar di tahun 2025. Tidak setuju. Menjadi viral lebih penting Daripada menjadi benar. daripada menjadi benar. Kita lebih baik menjadi benar sih Iya, daripada saya menjadi setuju. viral. Oke. Pasti menjadi benar sih. Viral tuh bonus sih. Viral itu bonusnya. bonus. Yang Betul. penting bagaimana menyuarakan kebenaran. Ya, Tapi kan masih kalau kata melihat konteks kondisinya faktanya kan masih banyak orang yang cuma mengejar viral daripada benar. ya itulah orang mengutamakan popularitas dibandingkan kebenaran. Gitu. Menanggapi itu kakak punya pandangan seperti apa? Kalau beta sih ya harus jadi benar ya. Maksudnya viral itu kan hanya bonus. Ya. Mm-mm. Lagi sosial media. Kalau ketemu manfaatkan sosial media dengan baik kan sebenarnya ketemu bisa dapat banyak pengetahuan. Ya, Kayak kalau beta. viral dengan Iya. hal-hal yang tidak baik kan Iya. juga berdampak yang tidak baik nanti para masyarakat luas lah. Nanti labelingnya kan kurang bagus ya. Iya. Kayak viral gara-gara pemaki-pemaki. Betul. Nanti ada labeling dari masyarakat. Kayak pengaruh sosialnya malah lebih tinggi itu. Kita lebih pikir itu sih daripada harus viral tapi dengan cara yang salah. Ya betul. Pertanyaan ketiga. Cek cek ceng ceng ceng. Komentar pedas netizen Ambon sebenarnya adalah bentuk rasa sayang pada kota ini. Tidak setuju sih. Komentar. Pedas netizen Ini Bentuk rasa sayang. 50-50 sih. 50-50. Ya. Nanti komentarnya par apa nih dulu? Ya. Apa saja gitu. Ini pertanyaannya general. Komentarnya lebih pedas dibanding Komentar yang pedas itu merupakan bentuk rasa sayang kepada kota ini. bisa Misalnya Jalan Rusak, bisa netizen komentar dengan kata-kata cacian untuk pemerintah. ya bisa. Kalau kita sih sepakat sih. Karena ada etikanya. Ada Oke. etika digitalnya harus kita jaga. Nah, kenapa sampai sekarang tuh dinotis? Kalau kita sendiri, kita menilai bahwa karena apa yang kita sampaikan tuh walaupun dengan intonasi yang keras, tapi tidak ada unsur makian sama Ya sekali. betul. Kita jaga itu, kita punya, kita selalu kontrol, Sama. kita emosi itu. Kadang-kadang kan ketemu juga, kita juga merasa ini kerja bikin apa sih sebenarnya? Oh jalan rusak selama ini, istilahnya kan contohnya. Tidak diperbaiki ya. Kadang juga beta mewakili dong juga punya keresahan gitu loh. Oke. Beta juga merasakan apa yang lu rasakan gitu. Jadi, tapi beta selalu kontrol beta emosi. Sampai beta marah tapi semula ada makian gitu. Ya Nah, Kita ini jaga kan itu. jadi pembelajaran menjadi edukasi yang penting hari ini bagi netizen, bagi tribuners bahwa atau mau marah sampai kapan, sampai bagaimanapun
dan katong mati. Iya. Iya, boleh marah Katong tapi tetap harus menjaga ruang berdasarkan. digital tuh tetap santun. Iya. Ya, betul. Jadi katong kritiknya dengan bahasa yang apa ya? Karena bahasa yang formal ataupun bahasa non formal, Iya. tapi sih ada kata-kata maki di situ. Ya, Mau bilang tidak becus atau segala macam, itu kan it's okay. ya, Itu kan betul. tidak ada kata maki. Kayak beta selalu kata-kata yang selalu beta ulang tuh, muka mau taruh di mana gitu. Asli. Jadi sebenarnya kata-kata yang lebih halus itu yang lebih menusuk. Iya. Ya. Ya, betul. Nah, terakhir nih, influencer Ambon punya tanggung jawab lebih besar daripada humas pemerintah dalam menjaga citra kota. Nih, Kakak kan sebagai influencer nih, Ya. membandingkan Kakak punya peran untuk menjaga citra kota Ambon ini dengan humas pemerintah yang memang dari ya menggunakan media sosial pemerintah untuk memposting kegiatan mereka. Kalau beta kan pemerintah ada dua ya di sini. Kalau kata di Kota Ambon, saya di dalam teluk ini nih. Kalau Kota Ambon humasnya bergerak dengan sangat. Pak Wali Kota baik sekali. Iya, asli. Apresiasi Pak Wali Pak Wali Kota. Kota bagus sekali. Beta yang terafiliasi apapun yang Pak Wali Kota, ini yang beta mau menekankan berulang-ulang kali. Iya. Itu kadang orang bilang beta dapat bayar dari Pak Wali Kota. Oh iya. Ya, saya dapat bayar berapa dari Wali Kota? Kita bilang yang ada. Ini sampai sekarang orang kirim bahan buat bikin konten. Kita pernah tarif, pernah ada minta upah atau apapun. Dan sampai sekarang juga tidak ada komunikasi dengan Pak Wali Kota terkait dengan pembayaran insentif atau apapun itu. Tapi karena memang Antua menggunakan sosial media dengan sangat baik. Ya, betul sekali. Itu bagaimana? Kalau beda sih influencer dan humas pemerintah sama saja. Sama saja. Yang penting bikin baik par Maluku. Bikin baik Pak Ambon, bikin baik Pak. Beta Oke. peramun Jadi kan bersama. Ya, masing-masing dengan masing-masing punya Ya. jalurnya sendiri ya. ya betul. Oke. Katong kembali ke topik. Kembali ke topik. Nah, seberapa serius ancaman hoaks dan provokasi di Ambon, terutama jika menyentuh isu agama, identitas, atau politik lokal? Di media sosial. Ya. Oh, sangat Oh, fatal itu. sangat kalau di- fatal sekali itu, apalagi kalau misalnya isu-isu yang sensitif, misalnya agama, itu sangat sensitif sekali. Begitu. Sangat fatal. Bayangkan kalau di 11 kabupaten kota nih satu orang saja. Satu orang punya Satu isu di orang media sosial, iya, maka 11 kabupaten itu akan tahu. psikologis masyarakat kan pasti Ya, tergantung. Maksudnya opini yang digiring kan bisa betul. artinya. Jadi memang pengaruh sosial media untuk kalau terkait dengan isu agama itu sangat fatal sih. Fatal ya. Fatal sekali. Makanya kayak macam ada beberapa isu-isu agama tuh beta yang pengen bahas karena beta pikir dampaknya tuh seperti apa Ya. nanti. Beta takut nanti kayak macam menimbulkan kegaduhan di kalangan media sosial. Kalau beta sedikit merasa agak positif. Kenapa? Karena katong punya masyarakat di Ambon di Maluku sudah mulai cerdas menanggapi Iya. isu-isu sensitif. Hmm. Kadang misalnya ada yang misalnya posting yang sudah membawa ke ranah isu agama, misalnya itu ya netizen yang komen itu, ayo damai, Ya, jangan ada betul. provokasi, Ya. katong nih hidup orang saudara gitu loh. Itu Ya. lebih banyak komen narasi seperti itu daripada saling Saling balik. serang balik Iya. gitu. Kita apresiasi netizen Ambon di situ. Jadi mau mengarah ke isu-isu yang provokasi, Ya, langsung mereka counter Iya. sama-sama. bisa kantor secara Apalagi kan bersama-sama. hubungan Bela Gandung di Maluku kan kuat. Kuat sekali. Berarti kalau kayak Tribun sendiri tuh kalau mengangkat permasalahan agama tuh apa ini? Maksudnya di ini lagi Ya, dulu. kalau Sekarang kalau keadaannya secara jadi host. secara media ya, Balik secara ya, media keadaannya jadi jurnalis, host. nah, ketong itu tidak mempublikasi sesuatu yang berkaitan dengan isu sara. Oke. Misalnya atau konflik. Satu pun saya ada. Saya ada isu, misalnya contoh isu konflik. Hmm. Konflik itu konflik antar pemuda, bukan antar dua kelompok agama. Oke. Itu yang selalu ketemu bangun di situ. Ya, Mau faktanya seperti apa, tapi yang narasi yang ketemu arahkan itu adalah konflik antar pemuda, ya betul. bukan antar kelompok agama, bukan antar kampung. Uh-uh. Nah, kadang netizen kadang Tapi komen, kadang-kadang netizen komen netizen ya kan. komen, kenapa sing tulis nama kamu, kenapa tulis tidak, kita punya prosedurnya ada, Iya. Ya. kita punya kode etiknya ada. Oke. Karena jurnalis itu lebih mengutamakan jurnalis damai. Kalau di Ambon apa intimidasi lah? Asli.
Asli jadi host sekarang Iya kan kan? Tribuners. Maksudnya biar clear tuh, biar ketong clear. Ya, Kalau intimidasi jadi makanan hari-hari sih. tapi lebih Mulai tekan-tekan balik. dari instansi eh, pemerintah, aparatur negara, siapa saja kepolisian, TNI, mungkin paling banyak dari masyarakat, dari preman, Asli. Kembali ke mental ya. balik ke mental kan. Baja. Ini kan soal bagaimana katong menyuarakan kepentingan publik. Maka Ya betul. Kalau ini untuk hal-hal yang katong baik, sih memihak kepada publik, siapa lagi yang memihak kepada ya publik? betul. Siapa yang mau pasang badan untuk berhadapan dengan instansi? ya Ya, yang Jadi menjadi semua orang berani. asli sih Tribuners. Oke, lanjut aja itu, pegang. Lanjut. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Ambon tentang etika bermedia sosial, soal batasan hukum khususnya terkait dengan undang-undang ITE. Karena kakak Dani ini sarjana hukum, pertanyaan ini buat kakak Dani dulu. ya Tingkat pemahaman masyarakat soal etika bermedia sosial dan batasan hukumnya. masih minim sih, masih minim. Jadi memang kayak belakangan ini yang lagi viral-viral dong, ada konflik lalu dong menyampaikan dong punya pendapat, jarinya bisa dijaga. Nah, akhirnya ujungnya apa? Klarifikasi, Ya. minta maaf. Nah, itu menjadi salah satu. Karena kemarin itu ada salah satu yang sempat heboh juga tuh ya. Iya, maksudnya harusnya kita gunakan sosial media tuh untuk meredam. Kayak kita sampai sekarang juga pernah mengangkat isu konflik. Sampai sekarang. Kita takut pengaruh sosial media ini, aduh bahaya. Kalau ketong bawa-bawa isu konflik agama apalagi kan. Jadi ya kita rasa masih banyak perlu literasi. Karena sampai dengan saat ini memang orang-orang tuh suka, jarinya tuh suka sering dijaga begitu. Berarti itu Ya, kayaknya akhirnya- kalau ada yang lapor itu LP di Polda penuh itu. Bonus sih. Iya Harusnya kan? pono sih. Harusnya pono. Cuma karena mungkin orangnya yang paham juga terkait Iya. dengan dengan kan dapat ada Iya. etika digital di dalam situ, intinya itu. Itu dia mengatur bagaimana supaya ketong menjaga ketong punya komunikasi ini cakup etika digital tadi itu agar tidak melanggar dan pokoknya ada etikanya lah. Jadi harapannya ya mungkin netizen bisa menjaga dong pun jari-jari. Oke, baik. Nah, beta menyambung harga itu menyambung. Kemarin itu dengan Pak Kapolda itu Pak Kapolda bilang dalam kasus konflik kalau ada pelaku yang belum ditahan jangan saling serang masyarakat, jangan saling serang di sosial media. Ya salahkan saja institusi kepolisian seperti itu. Itu salah satu yang disampaikan Kapolda dan beta secara pribadi selalu itu artinya bagaimana seorang pemimpin itu mengarahkan, mengimbau masyarakat itu supaya ya jangan salahkan orang yang tidak bersalah seperti itu. Betul. Ya karena ketong di sini kan istilahnya ketong punya solidaritas tuh tinggi, pela gandong itu. Jadi pupuk gandong masalah nanti pela bantu. Jadi kalau akar permasalahannya seperti si pelaku tidak segera ditangkap, itu akan menimbulkan emosi bagi kelompok-kelompok itu sendiri dan dampaknya sangat besar istilahnya sampai ke bentrok antar kelompok seperti itu. Ya, semoga Pak Kapolda mental juga kuat karena di Maluku ini menyelesaikan konflik juga agak susah. Lagi Polda kan baru datang kan, terus ada rentetan peristiwa konflik yang terjadi di Ya. Ya. Oke, kita lanjut. Terus yang bisa bahas terlalu mendalam itu kan bukan Siap, punya bukan ranah. kita Ya, punya ranah. benar. Nah, Eten bagaimana yang pernah punya pengalaman soal undang-undang ITE? Ya kadang-kadang netizen ini masih minim literasi sih. Dong belum mengerti tentang undang-undang ITE sehingga dong pun jari itu lebih lancar daripada dong punya otak. Pernah melaporkan orang? Pernah. Padahal netizen tuh harus sadar bahwa kita sebagai warga negara Indonesia ini diikat dengan yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan semua diatur. Begitu. Jadi kalau misalnya walaupun itu menurut netizen biasa-biasa saja, tapi katong kan sing sama semuanya. Ada yang beda-beda menanggapinya. Kalau misalnya ada yang menanggapi secara serius ya bisa dibawa ke ranah kepolisian dan sebagainya. Begitu. Itulah pentingnya pengetahuan untuk manusia supaya tidak memelihara kebodohan di dalam diri. Oke, baik.
Nah ini bagaimana kakak dong punya cara menyampaikan eh, kritik di media sosial tapi dengan batas yang aman. Kalau kakak Dani kan tadi kan sudah jelaskan bahwa riset Ya, dulu, terus mm-mm. kemudian ada dasar hukumnya untuk menjelaskan. Tapi bagaimana cara penyampaiannya itu bagaimana? Kita mau mengajak kakak Dani, mari kita edukasi kita tuh penyampaian. Ya, Mm-mm. Hmm. Penyampaian maksudnya bagaimana nih? Penyampaian konten di penyampaian konten di media sosial. Jadi pada kebijakan publik. intinya beta banyak ini sih, banyak buka googling tuh, maksudnya bahwasanya dari permasalahan itu apakah benar-benar terjadi begitu, maksudnya. Terus penyampaiannya juga beta tidak langsung juga kayak satu orang bilang sampaikan keluhan lalu beta langsung posting, saat langsung konten sayang. Jadi intinya itu beta banyak riset itu sih. Oh, itu Kalau kita punya penyampaian di media sosial, kadang-kadang kan netizen itu butuh keributan, jadi memang harus sampaikan dengan intonasi nada yang tinggi, ya. yang keras dan sebagainya supaya bisa menarik audiens. Karena kalau misalnya katong sampaikan sesuatu dengan lembut-lembut, ya netizen seng bakalan dengar. Dong tuh lebih senang untuk keributan begitu. Jadi beta tuh selalu sampaikan dengan nada yang ceplas-ceplos. Itu adalah target marketing supaya apa yang beta sampaikan itu tersalurkan kepada netizen. Oke, ini dia Begitu. punya tipsnya. Ini selaras dengan salah satu komentar netizen ini ya. Kita baca dari Sahla Ramli 8970. Ini komen, tolong berikan tipsnya Kak untuk menjadi seorang konten kreator yang dapat menarik perhatian netizen supaya tertarik untuk menonton konten yang kita buat. Nah ini terlepas dari kata punya pembahasan yang tadi. Oke. Bagaimana sih untuk orang tuh nonton kita punya konten gitu. Kalau Kak Deden kan stylenya kan dengan Ceplas-ceplos. ceplos, nada yang cepat. Ya. Kalau Kak Dani sih bagaimana? Jadi beta juga sing kayak sing sangka beta akan menyuarakan orang punya keresahan gitu. Mm-mm. Awalnya tuh awal bikin konten tuh ada apa tuh sih? Awal bikin konten itu karena beta memang ada masalah. Oke. Beta Berawal dari pernah- masalah. Iya, masalah. Ini masalah sendiri tuh. Masalah sendiri, jadi kayak muncul ya. Ya. lapor per orang sing ada yang ditanggapi. Lapor buat orang-orang yang biasa kritik ini saya ditanggapi. Bagaimana kalau beta sendiri yang bikin? Oke. Ya, Iya kan? betul. Akhirnya ya coba-coba bicara, tapi itu tag mungkin ada 100 kali tag, ulang. Bagaimana caranya supaya apa yang kita sampaikan ini dapat dimengerti oleh audiens penonton ini, Ya. tapi juga dapat mendapatkan perhatian dari pihak terkait ini. Mm-mm. Ya tipsnya sih apa ya, konsisten sekali ya. Maksudnya kalau mau jadi content creator tuh ada banyak sih tipsnya. Kalau biasa di satu, kalau di platform yang beta pakai ya, di TikTok kan, itu beta pernah baca dan itu beta aplikasikan memang benar-benar ini. Jadi kalau itu kan su viral ya, istilahnya su ada punya market gitu. Kalau beta yang mulai dari awal tuh beta ada buku yang dia menyampaikan bahwa 1 detik pertama sampai 15 detik pertama itu sangat menentukan. Jadi mungkin ketemu buka dengan, wih ini ada masalah ini nih gitu-gitu. Jadi penyampaian itu memang harus jelas begitu. Ini ada teasernya dulu. Iya, ada di buku itu dia jelaskan bahwa itu namanya hook. Asli. Nah, jadi ada hook yang memang harus ketemu perhatikan begitu supaya menarik perhatian. Jadi karena TikTok ini dia bekerja kan berdasarkan algoritma. Ya. Bagi yang pemula, ini bagi yang pemula, beda dengan yang pro. Pro ini lu bicara apa saya akan jadi. Jadi seperti itu. Itu ya kan ada tambahan. Saya ada sih. Itu sih. Oke, kalau dari itu Tetap konsisten dan semangat. Iya. konsisten dan semua. Jadi kalau misalnya katong bikin konten akan belum FYP, belum viral, ya jangan patah semangat. Tetap belum bikin. waktunya saja. ya. Belum waktunya saja. Nanti kalau misalnya sewaktu ya harus sudah. Oke, nah dari tips kepada kita dapat mengambil beberapa poin. Pertama itu belajar, harus belajar. Kita buku juga, kita beli buku juga. Karena Ya. tadi baca buku, Baca buku. Banyak Baca buku beda. Asli. belajar riset. Kalau saya baca buku ya nonton tips-tips, Iya. kan banyak. Ada banyak Ya, platform yang bisa katong jadikan sebagai katong punya metode pembelajaran. metode pembelajaran. Kemudian tek ulang-ulang, artinya jangan
karena hari ini bikin satu video itu capek sampai pinggang sakit, besok saya bikin lagi. Ya, Seperti itu. betul. Itulah butuh Konsisten semangat. itu yang paling perlu ya. Dan hasilnya beta puas sih, istilahnya dari viewers dapat, tanggapannya juga dapat dari pihak yang beta kritik ini. Itu pertama kali konten pertama itu, yang dia Langsung. booming itu ada salah satu perusahaan lah, pokoknya di bagian pelayanan publik itu, viewersnya kalau tidak salah sekitar 90.000 ya, Asli. itu konten pertama. Jadi memang harus kalau pemula ini ini khusus untuk pemula, saya beli buku, baca buku, karena memang dia cara kerjanya kan algoritma ya, jadi Iya. memang ada juga yang diperhatikan begitu. Betul. Jadi kalau menurut beta, kalau misalnya katong biasa nonton konten yang berbau kritik pemerintah, maka katong akan mendapat rekomendasi itu terus. Ya, Dan untuk membuat konten content creator, kalau dia bikin kontennya untuk mengkritik pemerintah, maka itu akan direkomendasikan terus pada orang yang tadi. Hmm. Seperti itu. Kalau katong merubah-rubah katong punya konten, otomatis kan bingung juga, algoritma mau baca kan juga bingung. jadi memang konsisten. Harus konsisten. Iya. Tapi beta Dengan juga satu bingung. topik gitu ya. Kadang-kadang beta punya konten tuh campur-campur, Tapi tetap viral. tapi tetap viral. Nah, Su level pro tuh, jadi su viewersnya kan ya itu su banyak. untuk karena viewernya sudah tinggi ya. Ya, tapi kalau yang tadi kan tanya dia baru mau mulai ya, baru mulai. Iya. Oke, baik. Jadi Kakak Sahla Ramli sudah terjawab ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya atau mau lebih mendalam, nanti deh Kakak tuh berdua sah. DM. Oke. Beta selalu baca beta punya DM. Pernah beta lewatkan satu. Ya, betul. Nah ini juga membaca DM, artinya Kakak tuh juga mendengar saran dan kritikan dari masyarakat itu ya. Iya. Bisa. Ada yang memang kritik juga, ya itu sebagai, pokoknya kita harus anti kritik. Pokoknya kritik selama itu membangun, oke. Tapi kalau subuka dengan kata nau-nau, kamu kau berarti saya. Iya. Selamat. Itu beta seng, tanggapi lah, beta cuma balas di emoji sah. Oke, baik. Nah ini kali ini sedikit lebih serius. Ini seberapa besar tanggung jawab influencer dalam membentuk opini publik, terutama di media sosial. Kalau katong bawa ke arah yang positif, menurut beta tanggung jawabnya juga sangat besar. Karena memang harus katong akui di era transformasi digital ini, merubah mindset masyarakat tuh bisa. Pokoknya dari sosial media tuh katong bisa merubah segalanya. Iya. Dari katong punya istilahnya, dari media sosial katong bisa dapatkan relasi, bisa bangun koneksi kan. Tadi kalau ada sosial media kan mungkin kita duduk di sini nih. Iya. Mungkin dari Tribun panggil untuk katong Panggil. kolaborasi seperti ini. Jadi memang tanggung jawabnya sangat besar dari segi sosial media nih pada publik kan. Ya, Bisa merubah segala sesuatu dengan hitungan detik. betul sekali. Framingnya tuh sangat kuat. Nah, Kalau beta dari segi positifnya sih. kalau untuk Eten bagaimana nih? Eten kan lebih banyak kan viral, Iya. hal yang viral. Punya bahasa apa saja tetap viral. Bagaimana menjaga antara tanggung jawab itu dan mengejar engagement atau mengejar viral itu? Kalau beta sih tanggung jawab moralnya tuh sebagai influencer atau sebagai orang yang memiliki platform ya, dan memiliki pengikut yang banyak, itu tanggung jawabnya sangat besar karena katong ini sebagai kayak cermin begitu ya. Katong kayak cermin, apapun orang akan menilai. Yang katong berpakaian dan berpenampilan yang baik saja, orang masih menilai itu tidak baik. Apalagi katong berpenampilan yang tidak baik. Orang akan caci maki katong ke apa. Begitu. Jadi ya itu tanggung jawab moral sangat besar. Makanya katong harus menjaga katong punya kualitas supaya sing menimbulkan dampak yang tidak baik juga untuk masyarakat. Oke, baik. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing ya. Iya, betul Menjadi sekali. influencer yang kejar viral atau bagaimana soal tanggung Tanggung jawab jawab, itu betul. mengedukasi. Edukasi. Kadang-kadang orang tuh lebih mementingkan popularitas dibandingkan dia punya moral. Begitu. Makanya ya belakangan ini kan banyak konten-konten yang tidak baik, konten-konten tak senonoh dan sebagainya, kasus-kasus asusila dan sebagainya. Sebenarnya sebagai public figure atau sebagai orang yang memiliki platform dan memiliki pengikut yang banyak itu harus menjaga itu. Itu sah. Nah, jadi menurut kakak ini apakah konten edukasi itu dia bisa bersaing dengan konten sensasional, konten-konten yang seharusnya tidak tampil di layar HP seperti itu?
apakah memang bisa bersaing ataukah bagaimana? Kalau untuk netizen Ambon sih, ya netizen di Ambon ini sebagian besar itu karena sering suka untuk melihat hal-hal yang keributan dibandingkan hal-hal yang prestasi. Contoh saja, contoh sederhana, postingan-postingan Tribun yang menghadirkan berita-berita prestasi, Ya. untuk like saja tidak, apalagi komen. Ya kan, tetapi kalau misalnya ada berita-berita sensasional dalam hal ini kasus-kasus asusila, semua langsung nimbrung. Manusia berdosa dengan manusia berdosa, semua masuk komen nimbrung habis. Contoh sederhananya seperti itu. Karena ya itu berpulang lagi, sebagian besar orang Ambon itu lebih senang keributan dibandingkan prestasi. Oke. Jadi artinya ini memang apa budaya itu yang dibangun oleh netizen sendiri Ya sebenarnya ya. betul. Kalau kakak tadi melihat konteks itu seperti apa? Kalau beta di poin ini kayaknya sudah diwakili oleh Kak Eten. Oke, sama saja Jadi ya. sama saja. Ya, minum dulu guys. Lanjut, minum dulu. Pembahasan banyak. Nah, ini bagaimana kondisi literasi anak muda sekarang? Apakah anak muda di Ambon, atau membahas ini generasi milenial lah, Ya, Gen, Gen Z. generasi milenial dan generasi Z, ya? Ya, Ini lebih banyak kritis atau lebih rentan terhadap informasi hoax? Atau maksudnya lebih kritis melihat sebuah informasi ataukah lebih percaya begitu saja? maksudnya bagaimana? Anak muda Heeh. mereka melihat suatu, misalnya kalau punya postingan nih, Mhm. mereka kritis menanggapi permasalahan yang ada ataukah cuma membahas viralnya saja kayak gitu. Kayaknya dong lebih fokus membahas viralnya saja dan menjudge Iya sih. orang. Itu saya dibandingkan dong kritis terhadap suatu masalah, yang melihat dia punya masalah itu sebenarnya apa, tetapi dong lebih mengintimidasi orang yang bermasalah, Oke, begitu. Iya kayaknya sama. setuju sih. Ya Kalau kan? memang relate. Karena memang realnya tuh seperti itu. Orang yang fokus pada masalahnya tapi fokus kepada pribadinya orang. Ini Gitu. kan kalau mau berkomentar kan ya komentar ini, oh ini kasusnya begini, Ya. kita berdasarkan undang-undang ini atau Ya. berdasarkan aturan ini, Ya. ini seharusnya begini Ya. begini. Oh tidak ada. Betul. Selama Sekarang ini ya, ada sama- mungkin tapi jarang. Ada tapi jarang. Iya. Selama beta berkonten memang jarang. Heeh. Jadi tantangan terbesar generasi muda sekarang ya apa di ruang media sosial? Lebih ke niat ya. Niat. Iya. Karena membangun niat juga agak susah. Jadi lebih banyak mungkin foya-foya saja. Jadi itu lebih ke Betul. niat sih. Mungkin bentuk yang awal yang harus dibentuk itu mungkin dulu niat. Karena kalau bukan lewat bersuara, bagaimana nanti ada pembenahan seperti itu. Ya. Oke. Nah, jika harus menyebut satu kebiasaan buruk netizen di Ambon yang harus segera dirubah, apa itu yang kenapa? Yang harus dirubah Kebiasaan netizen. kebiasaan netizen itu ya Komentar komentar. Karena itu Artinya jangan komentar tanpa apa tanpa dasar. dasar gitu ya. iya, komentar yang asal-asalan Asalan. tidak berdasarkan standar-standar yang ada. Baru suka Gitu. menyerang fisik. Menyerang fisik, menyerang pribadi. pribadi, itu yang sebenarnya harus dirubah. Ya. Karena Oke. balik pikir lagi bahwa kita ini diatur dengan undang-undang. Jangan sampai dengan kita punya komentar akhirnya membawa dampak yang tidak baik bagi kita punya diri sendiri. Sepakat. Begitu. Kalau berbeda sih satu lagi, beda tambahkan. Ya, Oke. Asal share. asal share. Oh iya, betul. Dapat informasi apa saja masuk di WA, langsung kirim ke grup keluarga. Ya, Kirim di status WA, Iya benar. kirim di Betul. sosmed segala Benar. macam. tanpa Padahal di kan research informasi- dulu. Ya belum dicek dulu kebenarannya. Itu betul. Langsung di share. Ya, Paling sering itu. Iya betul. betul Itu itu. tolong dirubah ya Apalagi kan masyarakat. banyak itu kayak mungkin ketemu punya orang tua ya yang belum mungkin awam teknologi. Ya. Dapat kayak misalnya ada promo gratis kuota, langsung share itu, padahal itu link phishing sebenarnya. Iya. Itu yang paling rawan. Iya, betul. Jadi dapat informasi langsung kirim. Ya itu harus ditelah dulu Itu baik-baik. harus Ya, ditelah. harus. Oke, Tribuners lanjut. Apa arti warga Ambon yang cerdas di ruang digital menurut
pribadi dari Kakak Eten dan Kakak Dani. Arti warga Ambon yang cerdas di ruang digital itu seperti apa? Kalau beta sih ya, komentarnya yang baik, ya kan? Terus jangan menyerang pribadi itu yang paling sering itu. Jadi kalau yang baik itu ya itu sih kalau beta lebih ke jari-jarinya sih. Komentar-komentarnya itu tidak bisa dijaga, itu yang beta bilang harus dirubah itu. Kalau Eten, Apa tadi pertanyaannya? apa arti warga Ambon yang cerdas di Warga Ambon yang cerdas di ruang digital itu adalah warga Ambon yang dapat bertanggung jawab pada standar-standar etika dan moral. Begitu saya. Jadi kalau misalnya itu lagi kembali mau komen itu harus pikir-pikir Iya, dulu. kan saling keterkaitan sih. Pokoknya harus bertanggung jawab. Menjadi warga yang bertanggung jawab di ruang digital. Berikut nih agak lebih subjektif. Nah, ini satu akun atau komunitas platform gitu yang layak diapresiasi. Apa menurut Kakak? akun sosial media. Akun sosial media bebas gitu, siapa yang mungkin dia bikin konten itu masak-masak atau apa makan-makan gitu, jalan-jalan gitu, yang menurut Kakak tuh Siapa duluan? Kakak tuh paling suka banget Kak Dani duluan. Tribun Ambon sih. Tribun Ambon. Iya, karena sesuai katong kayaknya satu visi deh Oke. untuk menyuarakan kepentingan orang banyak. Ya. Kalau Eten? Kalau beta ada salah satu akun di Facebook, beta sengto dia punya nama akun apa, tapi di situ ada bapak, anak sama Oh, yang semalam mama. Satu keluarga ini dong bikin konten itu konten-konten edukasi yang sangat paling bagus sekali menurut beta. Itu kalau sing salah dong orang Piru. Itu paling bagus sekali sih. Karena konten-kontennya sangat-sangat mengedukasi, apalagi di era digitalisasi sekarang ini. Kalau beta jawab lagi ya. Ya, Kalau beta sih boleh. Kakak Alfa sih. Oh, beta kan kasar. Bajalan Kakak Alfa kan bajalan kemana kan live itu, Ya. makan itu dan nonton terus itu. Oh, Asli. sama ntar nih pulang Coba di makan, situ. dimakan yang itu di situ. Asli. Oke. Apa Jadi- kasar. Iya. Apa kasar sih? Nah, satu cek ya pertanyaan dari Netizen. netizen dulu. Ini dari yang fake lagi. Oh, Jawab, siapa Sa. Pak? Jawab Biasa. saja. Namanya tuh bukan anakku, Asli. bukan aku. Oh, bukan aku. Terus Bukan siapa aku, dong? N1S. Mau tanya Kak, awal mau ngonten tujuan awalnya apa Kak? Nah, itu awal mau konten tuh tujuannya apa? Tanya apa kata lu? Ya, kalau beta sih awal beta punya konten itu menyuarakan sesuatu yang memang perlu untuk harus disuarakan. Kalau beta tuh waktu pertama kali ngonten itu beta ngonten tuh tentang waktu COVID itu. Jadi kan masyarakat dong sing patuh pada pemerintah, sing patuh pada tenaga-tenaga medis. Nah, itu beta menyuarakan supaya masyarakat tuh dong taat. Itu. Itu saja. PSBB. Iya, betul. Istilah Waktu- Konten pertama itu berapa views saat itu? Oh, itu 100 lebih kalau sing salah 100 100 lebih saja. Iya, 100 lebih. 100 lebih Tapi saja. lumayan dia sampai pokoknya di semua media sosial dia masuk. 100 orang saja yang nonton. 100.000 lebih. 100.000 lebih. Nah. Ya, Oke, nah. Kalau Kakak Dani? Awalnya iseng Iya, sah. awalnya tadi ya masalah pribadi itu ya. Iya. Iseng sah. Iseng untuk menyuarakan kira-kira dapat dengar kasih. Coba saya dulu. coba saja dulu. Karena ini juga posisi itu kita ada kerja. Jadi kakak laki-laki mungkin dia punya ada gangguan tuh di dia rumah. Nah, dia tinggal suruh beta pergi lapor masalah itu. Beta ke kantornya lapor tapi tidak ada tindak lanjut bahkan sampai 2 hari. Ya sudah, pasang tripod aja lah. Ya, Pasang tripod, taruh HP, sudah bicara posting ya asli. ternyata relate dengan hampir satu Berarti tahun ini. pengaruh media sosial Ya. sangat Awal tuh ada kencangnya. mentor pribadi kasih gitu. Mentor pribadi yang paling tangguh sih istri sih. Karena memang istri kan influencer ya. Iya, Influencer. asli. Apa food vlogger. Oh iya, halo Kak Nanti Mel. kalau mau endorse nanti beta manajer. Asli. Oke, baik. Iya, Oke. karena dia beta hari-hari lihat dia duduk dan tripod Konten. review makanan, Oh. makanan endorse ya sudah kayaknya beta juga kayaknya mau, tapi jangan ya makanan lain. Ya, Yang Masalah lain juga, saja. masalah juga. salah Pak. Tapi mulai dari situ pasti orang DM banyak tuh untuk Abdom punya masalah-masalah. Sampai sekarang itu deh. Iya, betul. Kadang juga moodnya itu hilang. Kita
kadang berapa kali tuh orang up, kita Iya. baca sah. Kalau beta pribadi sih, kalau misalnya orang kirim masalah langsung beta kirim orang Tribun dong punya kontak. Jadi supaya Tribun dong riset dulu ini betul kasih. Nah nanti kalau misalnya Tribun up Baru beta eksekusi. Combo. Begitu mereka combo biar akan lebih pica. Oke. Iya. Nah, itu tips untuk kakak bukan aku ya. Nah, pertanyaan kedua. Oke. Menurut kakak-kakak, apa pesan atau saran untuk anak-anak muda Ambon supaya PK dan melek media dengan benar? Karena melihat banyak media, salah satunya TikTok untuk tempat perkelahian. Oh yang belakangan ini Ya, lagi mungkin viral dia ya. dong pakai media sosial untuk baku malawang lah, untuk saling mengatain. Oh itu pertanyaan dari netizen. Iya. Oh. Jadi pesan untuk anak-anak muda tuh apa? Pesan untuk anak-anak muda tetap bijak dalam bersosial media, harus menjaga jari supaya jangan lancang daripada otak. Itu sah, karena ya katong diikat dengan aturan pastinya. Itu sama ya. Kalau sepengalaman beda di TikTok ya, itu pesan buat anak-anak muda nih. Jadi kalau ada konten yang seperti itu skip, jangan nonton sampai habis. Ya Karena betul. nanti algoritma tinggal kasih itu terus, Betul. itu terus. Betul. Jadi kalau mau, misalnya katong punya psikologi tidak terganggu dengan tidak mau terkontaminasi dengan konten-konten seperti itu, skip. Ya. Pas muncul langsung skip, Betul. karena dia pasti akan rekomendasikan terus konten-konten yang bakal lain begitu. Ya betul. Jadi ada fitur untuk apa? Untuk dapat rekomendasi untuk konten. Ya. Ya, Betul. kalau katong nonton sampai habis berarti katong juga pihak dari platform itu, oh dia suka konten ini ya. Ya Jadi katong dia akan nonton rekomendasikan konten terus itu. konten-konten ini per dia. Iya. Atau sebagai orang tua, anak-anaknya itu diperhatikan. Kan ada fitur kan dari Google itu untuk orang tua. Oh iya. Ya Bisa betul. juga Bisa. tuh, kakak bukan aku. Kalau dari TikTok tuh dia punya aturannya tuh 18 plus ke atas. Jadi di bawah umur itu sih belum bisa main TikTok sih. Gitu. Kadang-kadang akun bisa dapat ban. Terus kadang-kadang orang bilang jangan menormalisasikan. Padahal netizen ini kadang-kadang memberikan ruang buat orang-orang seperti itu dengan kegaduan-kegaduan yang lucu itu. Iya. Dong memberikan ruang dengan cara apa? Dengan cara Salah satu dong bentuk komentar, dong like, simpan, share. Itu adalah bagian dari cara dong memberikan ruang untuk orang-orang itu hadir. Walaupun dong emosi, meninggalkan komentar dengan emosi, cacian, makian, itu adalah bagian dari cara orang-orang itu memberikan ruang kepada manusia-manusia ini hadir. Jadi stop bilang jangan menormalisasikan, padahal kamu sendiri masih Nonton. nonton, masih komen, masih like, apalagi share. Dan tetap layar. Oke, kalau dari beta sampai masuk Tribun Ambon berkaget. Iya. Iya. Bisa sih. Bisa sih. Karena memang bahasa yang sering muncul di situ. Oh, si balong, masih tunggu. Balon, Masih terus balong. sampai Nanti masuk sampai saya Tribun. masuk di Tribun saya tunggu. Ya, Sah. abis Tribun masuk Polda Maluku. Asli 2 instansi itu sah. Oke, nah lama juga tuh bahas nih kakek. Ya. Karena katong menikmati sih. Menikmati. Masih mau lanjut bahas kah bagaimana? Ya, Bebas. lebih kita bebas. fleksibel. Kalau misalnya ada pertanyaan dari netizen, di sini beta udah tutup komentar soalnya terlalu ribut nanti. Soalnya Masih 300 orang yang dari bertahan di katong sini. punya skemanya kan sudah banyak pertanyaan nih, tinggal closing nih. Ya. Nah, karena ada pertanyaan tidak ada dari netizen lagi, mungkin terakhir pesan penutup untuk warga Ambon dari kakak berdua agar tetap menjadi Ambon yang Ambon Malaysia, bukan hanya di ruangnya tetapi juga di ruang digital. Itu duluan nih. Tetap menjaga nilai-nilai persaudaraan, tetap menjaga kerukunan di Ambon supaya katon tetap damai. Beta para Ambon, Ambon para semua, harus bikin baik para Maluku. Asik. Jadi kalau beta sih ya istilahnya platform sosial media ini sangat berpengaruh sekali bagi katong punya kehidupan sehari-hari. Tergantung bagaimana katong mau mengarahkannya ke arah yang positif apa arah yang negatif. Kalau katong mau mengarahkan ke arah positif ya nanti imbasnya itu katong bisa terjerat masalah hukum. Jadi ya warga Kota Ambon ya be smart ya, itu saja sih. Ya, be smart saudara. Oke, baik. Nah, Tribuners tak terasa hampir 2 jam ini katong bahas ini. Terasa sih. Terima kasih kakak 2 jam? Eten sudah hadir di studio Tribun Ambon. Terima kasih kakak Dani Siap, sudah Kakak hadir. Edi.
kedepan yang sungkan-sungkan ketika kita undang lagi ya. Ya, mungkin Betul bahas lagi topik-topik betul sih, lain. ada kalimat penutup ataupun kata-kata penutup lagi kata sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Kakak Eden dan Kakak Dani. Ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa Tribun Ambon dan Amatung. Amatur, saudara. Jadi